Pak. Udah, Pak. Baik. Ya, izin saya menyampaikan ini Bapak dan Ibu sebagai bahan nanti kita diskusi. Jadi modul ketiga ini adalah modul tentang literasi digital, di mana ini ada keterkaitannya dengan pembelajaran berpikir komputasional ya Bapak dan Ibu. Agenda hari ini kita akan coba membahas tujuan pembelajarannya, lalu peta materinya, lalu materi pembelajaran literasi digital dalam pembelajaran informatika. Tujuan pembelajarannya ini adalah literasi digital 6 jam pelajaran ya. Peserta BMTek memahami materi elemen literasi digital pada mata pelajaran informatika. Peserta BMTek mampu menganalisis dan memberikan solusi atas persoalan dalam konteks literasi digital. Peserta BMTek mampu mengajarkan materi elemen literasi digital dengan pedagogi yang tepat. Oke, ini membaca bermakna sama seperti pada halnya modul 1 sampai dengan modul 2 kemarin ya Bapak dan Ibu. Tidak akan terlalu saya gambarkan seperti apa karena sudah dibahas juga. Untuk peta materinya, ini sempat juga disinggung pada modul kedua. Literasi digital ini nanti akan ada kecakapan bermedia digital, di mana nanti komponennya yaitu adalah literasi informasi, sistem komputer ya, jadi SK-nya itu ada di dalam LD ya, Bapak dan Ibu. Aplikasi perkantoran secara optimal, keamanan jaringan dan internet, lalu akan ada budaya dan etika digital, dan keamanan digital di sini untuk budayanya itu nanti akan ada hak kekayaan intelektual atau HAKI, profesi bidang informatika, juga ada budaya digital. Untuk keamanan digital itu sendiri, pembahasannya terkait penyaringan konten negatif, manajer kata sandi, autentikasi 2 langkah, privasi dan keamanan pada akun platform digital. Oke, kita lanjut. Alur pembelajarannya ini seperti pada modul 1 dan 2, dimensi belajar Marzano, Bapak dan Ibu. Untuk CP-nya, ini pada akhir fase E, nanti untuk peserta didik ya, memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak, mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan, menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital. Memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi atau tools digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, mampu memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan, memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, mampu menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang informatika, memahami penerapan digitalisasi, menyaring konten negatif di dunia digital, menerapkan pengelolaan kata sandi, menerapkan autentikasi 2 langkah secara sederhana, menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital. Jadi ini lebih banyak hubungannya terkait bagaimana kita bergaul ya mungkin atau berselancar di dunia digital, dan bagaimana kita melihat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita di dunia digital ya, terutama untuk para peserta didik kita nantinya. Kecakapan bermedia digital. Jadi di sini dalam literasi digital ya atau LD ini diharapkan dapat mengantarkan peserta didik menjadi well-being atau wise digital citizen ya, dengan berkontribusi kepada tujuan mata pelajaran informatika. Cakap dan bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif. Atau mungkin Bapak Ibu sebutannya adalah biasanya warganet ya. Beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang pada platform digital. Berkarakter baik dan berkomunikasi, berkreasi, berkolaborasi, dan berinteraksi pada masyarakat digital, serta peduli terhadap dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, bagaimana caranya kita sebagai nanti guru informatika menjelaskan bahwa dalam bermedia digital atau dalam dunia digital itu ada juga yang kita sebut sebagai norma-norma yang harus kita patuhi
Walaupun mungkin di dunia digital itu Bapak dan Ibu tidak terasa ya, karena kita tidak interaksi langsung. Artinya eh, ekspresi dari lawan bicara kita di dunia digital itu tidak terlihat seperti apa. Makanya ini perlu sangat sekali kita berikan pondasinya kepada para peserta didik agar nanti mereka menjadi digital citizen yang sangat baik begitu ya Bapak dan Ibu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digital menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. Ya, ini dari Oxford ya. Smartphone sebagai salah satu produk TIK. Saat ini telah menggantikan berbagai macam peralatan yang mungkin Bapak dan Ibu pernah menggunakan salah satu peralatan yang ada di gambar di layar Bapak dan Ibu ya. Ada telepon, ada pager mungkin ya. Ada pager, ada Walkman. Kalau ini ada stopwatch dan sebagainya seperti itu Bapak dan Ibu. Kecakapan bermedia digital itu terbagi dari tadi literasi informasi, sistem komputer, perangkat lunak untuk produktivitas, jaringan komputer, dan internet. Literasi informasi itu adalah kemampuan untuk mengakses, menilai, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Literasi informasi meliputi keterampilan melakukan pencarian informasi, analisis dan evaluasi informasi, serta kemampuan memanfaatkan informasi secara etis. Jadi ini langkah atau step selanjutnya dari pembelajaran adik kita kemarin ya, analisis data. Setelah kita tahu data, kita lanjut lagi mengolah data tersebut supaya menjadi informasi seperti apa, dan kita bisa lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya adalah menggali informasi yang ada dari yang sudah kita analisis. Literasi informasi itu berhubungan ketat juga dengan search engine. Ya, salah satu metodenya adalah crawling, ya, atau istilahnya ini adalah crawling yang Bapak Ibu nanti bisa sampaikan atau informasikan juga ke peserta didik. Crawling adalah menjelajahi internet secara terus-menerus. Indexing. Hasil crawling disimpan dalam database dengan indeks. Halaman web diindeks berdasarkan konten dan metadata. Jadi nanti hasil dari crawling ini akan ada yang namanya konten dan metadatanya. Lalu akan juga ada perankingan. Ini adalah halaman yang paling relevan dan berkualitas di ranking tertinggi. Biasanya berhubungan dengan informasi yang kita cari di Google, misalkan ya Bapak dan Ibu. Kita cari kata kuncinya apa, muncul di halaman paling pertama. Nah, itu masuknya adalah ranking. Ini cara kerjanya ya, secara di balik layar search engine itu bagaimana sih bisa melakukan indexing dan bisa menemukan apa yang penggunanya cari. Jadi search engine ini menggunakan algoritma ya, algoritmanya seperti spiders ya atau laba-laba yang dia berjalan ke setiap sudut. Ini pun sama. Jadi search engine-nya itu dia punya yang namanya spider bot ya, atau biasa kita sebut sebagai bot. Dia akan jalan-jalan ke website-website yang ada di internet atau di dunia ya, semua website yang ada di dunia. Nanti dari websitenya ini akan dianalyze atau dicari metadatanya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dicari data apa yang ada dari website tersebut dengan kata kunci apa saja. Nanti si spider ini yang menentukan. Nanti dari spider ini dia akan mengunjungi setiap halaman yang ada di website dari suatu website ya. Satu-satu dia akan kunjungi dan dia lakukan hal yang sama. Mencari kata kunci apa yang terdapat pada artikelnya atau pada konten websitenya, kita kategorikan konten-konten tersebut. Nanti si spider pada akhirnya dia akan bikin sebuah buku. Ya, buku ini adalah kumpulan-kumpulan dari keyword-keyword yang ada, kontennya apa, berserta alamatnya menuju kemana, yang akhirnya nanti bisa ditampilkan pada tampilan search engine yang sudah sering sekali kita gunakan saat ini ya, Google misalkan. Pencarian dengan parameter. Nah, ini Bapak dan Ibu tingkat lanjut dari penggunaan search engine. Mungkin kalau sekarang kita mencari hanya menggunakan kata kunci yang biasa-biasa saja ya, langsung kata kuncinya apa. Tapi pada search engine yang dengan teknologi terbarukan,
Ya, dengan teknologi terbaru itu ada parameter-parameter tertentu untuk menspesifikkan pencarian. Contoh, di sini ada variabel site titik dua. Ini pada mesin pencarian Google ya. Penjelasannya mencari konten yang muncul di alamat domain tertentu. Jadi pakai kata kunci site titik dua. Dia akan mencari hanya pada alamat website yang kita tulis di sini. Ya, desainer site LinkedIn.com untuk mencari artikel terkait pekerjaan desainer di LinkedIn. Jadi boleh juga ditulisnya nanti kayak gini. Atau pakai kata kunci cache, menemukan versi salinan sementara atau cache dari sebuah halaman. Nanti contohnya kayak gini, kata kuncinya programmer cache titik dua jobstreet.com untuk mencari versi cache dari website Jobstreet. Ya, contohnya kayak gitu. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa mencari dengan kata kunci atau dengan apa? Dengan istilah yang lain di sini file type titik dua PDF computational thinking. Nanti di sini akan mencari file dengan format PDF dengan judul computational thinking. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nanti mencari satu persatu mana ya yang filenya bentuknya PDF. Jadi bisa pakai kata kunci yang ditulis seperti ini. Lanjut ke informasi tidak benar di media sosial. Ada tiga pengelompokan ya Bapak Ibu. Ada yang kita sebut sebagai hoax, informasi palsu atau berita palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau mengecoh orang lain. Misinformasi, informasi yang tidak sengaja salah atau tidak akurat tetapi disebarkan tanpa niat jahat. Kalau ini mispersepsi atau misinformasi. Atau yang ketiga, disinformasi, informasi yang sengaja dibuat, disebarkan untuk menyesatkan atau manipulasi audiens. Biasanya kalau di grup grup keluarga ya, biasanya Bapak Ibu suka ada yang nge-share-share informasi berita-berita hoax ya. Contohnya waktu itu saya dapat informasi karena orang tua saya tinggal di lereng gunung ya Bapak Ibu. Eh, Kemudian saudara saya kirim informasi ke saya bahwa gunungnya erupsi. Lihat di videonya ternyata itu video tahun 2019. Itu masuknya ke kategori misinformasi ya. Jadi sengaja disebarkan tapi salah maksudnya. Tapi itu kan sebetulnya beritanya betul, hanya waktunya saja itu sudah waktu yang lampau. Cara mengetahui informasinya betul atau tidak, Bapak Ibu bisa cari dengan cara seperti ini. Pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Ya. Jadi ketika ada informasi yang didapatkan oleh Bapak Ibu, jangan langsung mentah-mentah percaya gitu ya. Terutama kalau kita sebagai guru informatika, yang pastinya menjadi kiblat juga ya, kiblat juga terkait dunia digital bagi Bapak Ibu guru lain di sekolahnya ya, Bapak Ibu guru mata pelajaran lain di sekolahnya. Pasti guru informatika yang paling dicari-cari, yang paling dianggap banyak tahu informasi. Nah, ini juga menjadi salah satu kelebihan kita sebagai guru informatika yang diandalkan oleh rekan-rekan sejawat kita di sekolah gitu ya. Nah, untuk mengetahui informasi tidak benar, em, sorry Bapak Ibu. Ya, untuk mengetahui informasi tidak benar, mengembangkan pemikiran kritis, kita lihat apakah itu betul atau tidak informasinya, seperti itu atau bukan. Kita bisa berpikir secara kritis gitu ya, mempertanyakan ini betul atau tidak. Setelah kita bertanya, oh ini informasinya kayaknya nggak betul nih, kita bisa pakai cara yang kedua, memeriksa sumber informasi. Jadi cari sumber informasi yang akurat gitu ya. Contohnya misalkan cek dari misalkan pemberi berita ya seperti detik.com, Liputan 6 dan yang lain-lain. Kemudian melakukan cek dan dicek juga liputan lain. Jadi ketika informasi yang ada disebarkan, coba cari versi yang lainnya. Apakah memang membahasnya hal yang sama atau tidak. Kemudian cek validitas gambar. Kalau memang gambarnya ada, bisa kita lihat, kita bisa coba bandingkan juga apakah memang ini gambarnya gambar buatan kah atau gambar yang
tidak betulkah atau seperti apa. Dan yang pasti gunakan juga akal sehat. Ya, ketika kita melihat informasi, jangan langsung kita sebarkan, kita pikirkan matang-matang dulu apakah memang ini informasinya bisa kita sebarkan, ya, atau memang informasinya tidak benar atau hoax. Ekosistem periksa fakta. Lembaga lembaga atau individu ada organisasi cek fakta. Contoh ada Mavindo, ada FAFHH, media dan jurnalis. Contoh ada Tempo, Liputan 6, Kompas. Pemerintah dan badan regulasi ada Kominfo, masyarakat sipil dan aktivis, ada juga platform media sosial dengan AI. Maaf, Mbak, ini salah share screen, Pak. Oh iya, maaf. Oke, tunggu Mas sebentar ya, Pak.